Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iksir Gina Afafa. Oh ya, kali ini saya ingin sedikit sharing, ingin sedikit ngobrol mengenai bagaimana peran filsafat Islam dalam dunia psikoterapi. Yang dimana filsafat Islam sendiri adalah menurut saya sebuah dasar pemikiran atau pemikiran kritis berdasarkan ajaran Islam. Nah, lalu bagaimana sih peran filsafat Islam sendiri terhadap psikoterapi, terhadap dunia psikoterapi? Nah, akan saya jelaskan mungkin sedikit detail, bahkan lebih detail. Oke. Menurut saya sendiri, peran filsafat Islam dalam dunia psikoterapi itu sangat besar. Yang pertama, filsafat Islam mampu menjadi sebuah landasan etika dalam psikoterapi. Mengapa? Karena dalam psikoterapi itu kan kita membahas tentang keadilan, kejujuran, dan kasih sayang yang digunakan sebagai dasar moral yang mengarah pada perlakuan yang adil dan empatik terhadap individu yang sedang menjalani psikoterapi. Kemudian ada nilai-nilai spiritualitas yang dimana ketika psikoterapi ini berlandaskan filsafat Islam, maka dapat diharapkan untuk dapat menemukan makna hidup, mengatasi krisis spiritual, dan memperkuat ikatan batin dengan Tuhan. Kemudian ada pemahaman konsep diri nih teman-teman. Maksudnya bagaimana? Filsafat Islam sendiri memiliki pandangan yang sangat kaya itu mengenai konsep diri dan tujuan hidup manusia. Dalam konteks psikoterapi sendiri, hal ini sangat cocok digunakan untuk membantu individu dalam memahami identitas mereka, mengatasi konflik internal, dan mencapai pertumbuhan pribadi. Jadi kayak ketika dalam psikoterapi, kita tuh harus bisa memahami bagaimana sih diri kita sebenarnya, apa sih yang menjadi keinginan kita, hambatan apa yang menjadikan kita terpuruk seperti ini. Nah, seseorang itu harus tahu jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi, sehingga ketika kita memainkan atau memerankan filsafat Islam di dalamnya, kita mampu memahami konsep diri kita masing-masing. Kemudian ada konsep kesabaran dan ujian. Filsafat Islam itu mengajarkan tentang kesabaran dan selalu memandang positif terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Maka, secara tidak langsung dalam psikoterapi itu mengajarkan kita untuk selalu positive thinking. Ketika kita selalu positive thinking, otomatis perilaku kita itu menjadi perilaku yang baik. Oke? Pikiran yang baik menghasilkan perilaku yang baik, sehingga dengan kebaikan-kebaikan tadi itu menjadikan kita itu pribadi yang lebih sehat, pribadi yang lebih ceria, pribadi yang lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan. Sehingga ketika kita sudah mencapai di titik tersebut, kita tidak akan pernah mengeluh, kita tidak akan pernah merasa kayak lelah untuk menjalani hari seperti itu. Kemudian ada apa tadi sebentar. Ada juga pendekatan holistik. Maksudnya bagaimana? Psikoterapi yang didasari dengan filsafat Islam cenderung bersifat holistik, maksudnya mempertimbangkan aspek fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Hal ini menciptakan pendekatan yang menyeluruh terhadap perawatan mental. Maksudnya itu ketika kita melakukan psikoterapi, kemudian digabungkan dengan filsafat Islam, pemikiran secara Islam, otomatis kita juga akan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kembali lagi tadi ada kayak konsep kesabaran dan ujian, kemudian ada konsep pemahaman diri yang dimana semua yang kita pahami itu adalah berasal dari Gusti Allah, seperti itu. Sehingga ada manfaat untuk pendekatan holistik yang dimana dia mampu mendekatkan dirinya kepada Tuhan, lalu mampu untuk lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebih menurut saya seperti itu ya teman-teman. Jika ada yang kurang pas, bisa ditanyakan lagi. Intinya, filsafat Islam dalam lingkup psikoterapi itu sangat besar pengaruh dan manfaatnya. Oke.
selain kita menjadi lebih mudah dalam mempraktikkan psikoterapi, kita juga mendapatkan bonus yang dimana kedekatan kita dengan Tuhan kita juga semakin meningkat seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.